teman-teman semua. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan Archie Wirya. Jadi teman-teman pasti tahu tentang kitabisa.com. Nah, Archie salah satu dari bagian kitabisa.com. Dan pastinya teman-teman ingin tahu lebih jauh nih tentang Archie Wirya. Mungkin Archie bisa sedikit memperkenalkan kepada teman-teman mengenai aktivitas Archie di kitabisa.com dan bagaimana eh, Archie bisa menjadi Islamic Community Manager ya? Iya, Iya, oke. oke. Silakan Archie. Terima kasih dok. Jadi, Ya. assalamualaikum teman-teman. Halo, nama Waalaikumsalam. saya Archie. Saya sekarang lagi kerja di kitabisa.com untuk nge-handle Islamic Community campaign. Jadi hal-hal yang Ya. campaign yang terkait sama Islamic kayak misalnya bangun pesantren atau masjid atau anak yatim atau zakat dan Hmm. lain-lainnya itu Hmm. PIC-nya saya gitu. Nah, Oke. saya sebenarnya baru di Kitabisa ini sejak September September tahun 2019 kemarin. Nah, lima Ya. tahun ke belakang sebelumnya saya jadi produser di rekaman Quran ID Project. Itu rekaman audio Hmm. Quran dalam bahasa Arab, Indonesia, Ya. dan Inggris, tapi juga ada Oke. untuk teman-teman tuli, yaitu pakai bahasa isyarat gitu. Sebenarnya Hmm. saya sebelumnya adalah musisi gitu. Jadi apa namanya nyanyi, vokal Ya. juga, vokal terus main piano. Ya. Terus waktu itu awal-awal karirnya Afgan, Raisa segala macam saya waktu itu ada di situ gitu. Cuman dan saya kuliahnya juga waktu itu musik. Jadi agak memang berliku-liku ya dari musik Wow. untuk Oke. Quran ID Project di Ya. ranah dakwah gitu sekarang ke social startup gitu di kitabisa.com. Iya. Luar biasa ya. Saya pun juga baru tahu kalau ternyata Archie adalah orang di balik Raisa dan Afgan. Seperti itu ya. Nggak temenan temen aja sih, terus habis itu waktu Iya. awal-awal karirnya sebelum mereka ketemu sama manajernya, saya waktu itu Oke. ikutan apa mendampingi gitu. Hmm. Ya. Tapi kalau tadi yang Archie bilang memang sedikit balik-liku ya. Maksudnya Archie latar pendidikannya itu musik ya. Iya, Kemudian sempat jadi musisi, kemudian membantu beberapa penyanyi yang sekarang sudah punya nama. Dan sekarang Archie lebih banyak berkecimpung di aktivitas sosial. Ini apa yang membuat Archie tiba-tiba dapat dikatakan dua bidang yang berbeda sebetulnya sih? Apa nih? iya. Gimana eh, sejarahnya Archie? Eh, iya memang memang kelihatannya kayaknya bertolak belakang banget ya gitu. Iya, Ataupun sebenarnya tapi yang saya bisa ambil benang merahnya adalah it's all about positivity sih dan iya, optimism gitu. About apa namanya caring to others gitu. Kalau mm, waktu saya bermusik waktu itu saya nulis lagu atau lirik-liriknya tuh yang urusannya sama optimism terus iya, positivity gitu. betul. Terus juga apa namanya nggak terlalu kepingin mengeluarkan karya yang lagu-lagu sedih dan lain-lain gitu. Nah, Mm, terus waktu iya, Quran ID itu emang apa ya? Saya berangkat dari ngerasa sebenarnya kita tuh saya sih lebih tepatnya gitu iya, belum begitu paham tentang arti ayat Al-Quran gitu. mm, Terus karena saya orangnya auditori gitu, mendengar itu lebih efektif buat iya, saya menangkap informasi. Jadi saya pikir oke, kenapa nggak ada Quran dengan bahasa Indonesia yang direkam iya, dengan audio yang proper gitu. Jadi oke, di situ jadinya pengen ngebantu diri sendiri dan lingkungan juga um, akses Quran itu bisa di ini kok dibuka gitu dengan cara iya, di eh, apa dikaitkan dan iya, direlevansikan dengan kebutuhan zaman sekarang gitu. Terus iya, waktu betul. di situ juga waktu itu ketemu sama teman-teman tuli jadi lebih Ah, melek lagi tentang kepedulian sosialnya bahwa iya, nggak semua orang lo dikasih pendengaran gitu. Maksudnya ada setuju. teman-teman yang disabilitas yang Hmm, tuli mereka nggak dikasih pendengaran tapi pingin gitu belajar tentang iya, akses Al-Quran. agama atau tentang pendidikan macam-macam gitu. Saya mikir kayak Iya, wow, yuk bantuin gitu. Nah waktu dari situlah em, kepedulian sosialnya tuh jadi lebih tinggi lagi dari iya, sebelumnya. Dan akhirnya waktu itu waktu project R80 sebenarnya waktu yang Habibie bikin pesawat
tahun 2017 waktu itu saya diajak sama Timi, CEO-nya Kita Bisa untuk join di Kita Bisa, karena waktu ngerjain Quran ID Project saya jadi punya banyak relasi, karena dibangun Hmm. waktu zaman Ya. promovikan gitu ya, terus Hmm. bikin relasi dan akhirnya ngajakin lah teman-teman influencer untuk gabung Ya, di R80, dan akhirnya betul. saya tertarik banget sama Kita Bisa karena bisa banyak banget yang bisa dibantuin gitu. Akhirnya saya Iya. sekarang Kita Bisa sebagai Islamic Community Manager gitu. Oke. Memang kalau kita lihat dan teman-teman lihat isi dari Instagram Arki memang sangat beragam ya, dari yang main musik, kemudian aktivitas di kitabisa.com ya, kemudian juga tadi yang Arki bilang aktivitas dengan teman-teman tunarungu ya, tuli, dan juga Quran Project. Nah, ini berkaitan dengan masa saat ini kita sedang Ya, menghadapi pandemi ya. Kemudian juga pandemi ini kan tidak lagi semata hanya tentang masalah kesehatan, tapi juga ya, udah mengubah semua aspek lah, ekonomi ya, sosial, budaya, hankam, politik. Bahkan kalau kita lihat dari segi ekonomi, ini saat ini jumlah penduduk yang miskin dan rentan miskin menjadi bertambah ya. Ditambah lagi dengan kondisi banyak para tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, kemudian pendapatannya berkurang, atau para pekerja harian yang juga berkurang pendapatannya. Dan apalagi saat ini momen yang bertepatan dengan bulan puasa nih, Ramadan. Nah, sebetulnya kalau dari Arci sendiri sebagai penggiat sosial, apakah saat ini kepedulian sosial masyarakat Indonesia itu semakin meningkat di masa pandemi atau gimana, Arci? Silakan. iya. Sebenarnya yang saya lihat sebenarnya di masa-masa sulit, sama-sama sulit Hmm, kayak gini, ya, ada value orang Indonesia yang sangat apa eh, bagus banget gitu ya. Itu adalah betul. value gotong royong gitu. Ya. Saling empati terhadap keadaannya gitu, dan Hmm. kita bisa lihat contohnya, kalau saya di Kita Bisa tuh ngelihat banget donasi yang eh, ter apa ya tergalang gitu di masa pandemi ini tuh jadi Ya. jauh lebih tinggi gitu, dan ini jadi Hmm. momentum sebenarnya untuk saling tolong menolong. Disinilah sebenarnya Betul. kita bisa ngelihat orang Indonesia tuh sebenarnya saling mau ngebantuin satu sama lain gitu, saling Hmm. peduli, dan Iya, banyak banget ternyata orang baik di Indonesia gitu. Tinggal tugas kita adalah menghubungkan kebaikan-kebaikan itu gitu. Dan betul. walaupun misalnya diri mereka sendiri juga sebenarnya lagi kesulitan gitu ya, Iya, tapi saya ngelihat apa di dalam kesulitan itu mereka malah kepengen ngebantuin gitu. Contohnya waktu kemarin ada betul. anak sekolah yang donasi, terus habis itu dia tulis di komentarnya, "Hmm, ini uang jajan saya kemarin gitu saya tabung, tapi Hmm. untuk ngebantuin eh, apa tenaga medis gitu saya jadinya pengen ikutan juga kontribusi untuk APD." Dia kirimlah Iya. misalnya 40.000 gitu. It doesn't Hmm. matter how Iya, much the amount, tapi betul. em, kepedulian sosialnya itu sebenarnya orang Iya, Indonesia sebenarnya banyak banget, tinggal diajak dan digalang lebih luas lagi sih. betul. Nah, ini kan kita nggak tahu nih sampai kapan pandemi ini kan berakhir ya. Kemudian juga yang pasti sebagian masyarakat itu mengalami kehilangan pekerjaan, kemudian Ya, pendapatannya berkurang. Nah, kalau menurut Archie nih, sebetulnya saat ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat apa nih? Bantuan berupa barang, berupa uang, atau mungkin semacam kayak membuka lapangan pekerjaan baru sehingga ya, masyarakat jadinya kembali bisa bekerja, jadi tidak terlalu tergantung dengan bantuan. iya. Em, iya, kita sudah memasuki fase yang berbeda lagi gitu ya. Waktu di awal-awal pandemi kan fasenya adalah orang membutuhkan dan mau mendonasi untuk APD, terus juga Hmm. pokoknya untuk alat-alat kesehatan gitu ya. Nanti Iya, setelah itu yang harus yang dan sekarang sudah juga sih sudah berjalan, yang diantisipasi adalah gimana ekonomi masyarakatnya. Makanya banyak kiriman mm-mm. sembako gitu kan. Betul. Terus juga saya kemarin ngelihat juga banyak gerakan sosial kayak meraktir si
ojek online misalnya, dia Iya. pesen tapi habis itu Hmm. nggak diambil pesanannya untuk dia, tapi Iya, dikasih langsung ke si tukang apa si driver Gojek, driver ojeknya. betul. Iya. Dan sekarang sebenarnya ini menurut saya pribadi sih lebih ke modal usaha, dan yang usaha-usaha yang sifatnya lebih daring ya, atau yang lebih Iya, online gitu. Memang betul. bisa dipahami bahwa enggak semua industri atau ranah pekerjaan itu bisa di online kan gitu ya. Betul. Tapi Iya. untuk yang bisa di online kan itu segera di apa ya, diinisiasi sih gitu. Dan untuk yang lainnya menurut saya perlu untuk tetap kita saling jaga dengan ini, uh, apa, jaring pengaman sosial dan ekonominya sih, itu yang Iya. perlu di ini, makanya bantuan pemerintah, terus bantuan Hmm. dari sesama eh, teman-teman yang masyarakat yang terdampak juga, itu Iya. sebenarnya penting gitu, kita saling jaga dalam Oke. dalam dalam ini. Iya. Iya. Memang kita saat ini memang berada di fase yang cukup sulit ya, sehingga hal ini semestinya membuat kita semua saling bantu. Dan kalau kita lihat memang fenomenanya, banyak saat ini orang yang jadi memberikan bantuan tapi dengan cara yang mungkin sebelumnya itu nggak pernah ada. Contohnya misalnya kayak naruh makanan-makanan di gerbang rumahnya Iya, dengan tulisan silakan ambil kan, seperti itu. Dan sebetulnya memang hal ini memang apa ya, menggugah rasa empati ya. Jadi semua orang jadinya merasa, oh ini adalah saat di mana kita sebagai sesama anak bangsa saling bantu-bantu gitu. Dan iya, kita tahu ya bahwa memang masyarakat, pemerintah juga sedang berjuang keras bagaimana untuk benar. mengatasi semua kendala yang ada di masa pandemi ini, kendala Mm, kesehatan, ekonomi, sosial dan sebagainya. ya, Dan memang pemerintah sudah memberikan bantuan-bantuan BLT kepada masyarakat miskin, rentan miskin. Nah, tapi memang kita kan kita ya sama-sama paham lah, sama-sama bisa memprediksi sejauh mana kemampuan pemerintah. Nah, mm, saya sih merasa dengan yang tadi cara-cara masyarakat kayak menggantungkan makanan-makanan atau naruh-naruh sembako di depan rumahnya itu adalah salah satu cara yang unik dan iya, paling tidak itu sebagai sebagai salah satu cara sederhana yang dimulai dari sektor atau bagian yang paling kecil, paling tidak tetangga sekitarnya atau orang sekitarnya terbantukan dengan hal-hal seperti itu. mm, Nah, tapi memang ya kita kan yang namanya yang namanya hal tersebut kita nggak bisa apa merasa bahwa hal ini bisa safety, bisa aman lah. Maksudnya pasti ada aja orang yang nantinya bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi mm, gini, maksudnya bisa saja bantuan yang diberikan itu bantuan yang ternyata uh, bisa memberikan suatu hal yang tidak baik lah. Karena kan kalau kita ya ngasih-ngasih makanan seperti itu kan ya kita nggak tahu apakah makanan itu memang benar-benar makanan yang baik atau tidak kan. Ya, mm, ya misalnya Aci tahu lah apa yang saya maksudkan kan. ya, ya, Contohnya gini deh, contohnya kayak kayak prank lah ya, kayak prank mm, itu kan kayak kayak dimanfaatkan sebagai ya, hal-hal yang lelucon yang sangat bodoh gitu loh. Nah ini kalau menurut Archie sebetulnya mm. yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan sembako atau makanan makan siang yang digantung-gantungkan di depan rumah mereka itu apakah suatu hal yang apa ya, yang baik yang bisa diperluas atau bisa lebih dikoordinir supaya lebih lebih masif lah bantuannya, gimana Archie? Iya, itu sebenarnya awalnya kan dari inisiasi masyarakat sendiri ya gitu ya. Tapi memang Hmm. ada pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, malah jadinya membuat itu disalahgunakan gitu. Hmm. Hmm. Contohnya ya kemarin-kemarin kita tahu lah ada beberapa berita yang negatif gitu. Tapi sebenarnya lebih dari itu adalah em, apa ya, hati dari si masyarakat ini sebenarnya yang perlu digugah gitu, untuk Ya. dengan narasi atau cerita-cerita inspiratif
yang justru membuat mereka terketuk hatinya gitu loh. Hmm. Kita mungkin nggak bisa mengharap mungkin 100% semua orang akan jadi baik gitu ya. Tapi setidaknya kita sendiri dan lingkungan kita bisa menebarkan aura positif itu sehingga orang menjadi teredukasi atau menjadi terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik juga. Um, Kalau saya sebenarnya tipenya lebih yang bukan mendikte tapi lebih ke persuasif gitu. Jadi saya akan Hmm. mencontohkan hal-hal yang positif yang akhirnya membuat orang jadinya berpikir, oh bisa loh dengan kebaikan-kebaikan seperti ini gitu. Kalau di kitabisa.com banyak cerita-cerita inspiratif yang kalau dilihat di Instagramnya gitu ya, itu Hmm. kebaikan-kebaikan yang belum pernah kebayang sebelumnya. Misalnya contohnya untuk yang apa namanya teman-teman tuli. By the way, saya mengucapkan kata tuli karena memang mereka sebenarnya ingin dipanggilnya tuli gitu. Oh, bukan Dibanding tunarungu. tunarungu ya? Oh, oke, Iya, oke. kalau tunarungu buat mereka yang saya tahu apa namanya malah kasar gitu. Jadi saya baru tahu Oh, juga oke. Maaf, maaf waktu ya. ngerjain project ini gitu. Waktu Iya, ya, ngerjain saya baru project tahu ini juga sih. isyarat eh, ternyata teman tuli itu lebih halus dibanding teman Iya, tunarungu. kalau kita menggunakan kata tunarungu. Iya. Anyway, kemarin ada cerita ada inisiasi campaign yang meng, memproduksi masker dengan transparan, jadi pakai plastik gitu supaya teman tuli bisa membaca Hmm. bibir Oh, dari lawan betul, betul. bicaranya. Iya, iya. Itu mungkin hal yang tidak terpikir sebelumnya kalau Iya, betul. kita tuh nggak menyelami dunia sosial Iya. atau nggak terlalu peka atau kayak ya udahlah itu urusan orang lain misalnya gitu. Nah, Hmm. dengan kita naruh perhatian, empati gitu, itu terciptalah banyak inovasi-inovasi sosial yang menggugah inspirasi sehingga orang hasilnya atau dampak yang diharapkan gitu ya adalah terciptanya banyak inisiasi-inisiasi kebaikan yang fresh gitu. Yang akhirnya Betul, kayak, betul. oh dia bisa kayak gini ya, oh ternyata bisa kayak gini ya gitu. Ternyata nggak cuma naruh makanan di depan doang misalnya. Iya. Ternyata bisa traktir Gojek atau apa ojek online gitu lewat uh, Iya. kita nggak naruh alamat kita misalnya gitu. Hmm. Hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang perlu digugah untuk lebih mengedepankan positif Iya. konten dibanding Hmm. kita mengutuk kegelapan terus gitu dan akhirnya jadinya Betul, betul. konten-konten yang positif itu tidak terangkat. Saya lebih suka menaikkan konten positif dibanding membahas konten yang negatif walaupun itu kita mengambil pelajaran dari situ gitu ya tapi Iya, betul. kalau kita hanya menyampaikan hal-hal yang buruk apalagi di media gitu ya Hmm. kita tahu lah di media mainstream gitu banyak sekali konten-konten yang di berita gitu Iya. uh, hal-hal yang sifatnya tuh um, apa ya uh, negatif gitu dan akhirnya Hmm. tidak membuat pilihan tidak tidak menghadirkan pilihan kayak apa sih sebenarnya kebaikan yang Iya. dibutuhkan gitu. Coba kalau yang Oke. ditampilkan di media mainstream atau di kebanyakan media itu yang oh ada bantuan ini di sebelah sini, oh ada inisiasi kebaikan seperti ini, itu akan menggugah banyak inspirasi kebaikan-kebaikan lainnya sih. Jadi Iya. lebih hatinya digugah supaya inspired melakukan hal-hal yang lebih positif. Iya, setuju banget sih Arci. Dan sebetulnya memang eh, kalau saya sih melihat ya, kenapa ya saya pun juga merasakan bahwa saat ini banyak dari kita yang lebih peduli, lebih meningkat kepedulian sosialnya dengan sesama. Karena kondisi PSBB ini kan membuat Ya, kita stres ya. Stres iya karena benar. kita berada di hadapan ketidakpastian. Kita nggak tahu kapan PSBB berakhir, kita nggak tahu kapan pandemi berakhir, kemudian kita nggak tahu sampai kapan wabah ini akan terus meneror kita kan, sehingga muncullah stres. Dan selain itu, karena stres itu kan sebuah energi, kan? Sebuah energi yang pilihannya adalah kita lawan atau kita lari. Kalau kita lari ya nggak mungkin karena kita PSBB kan, kita nggak bisa keluar cari hiburan Iya, kan. Nah, benar-benar. paling yang bisa kita lakukan adalah melawan. Nah, melawan stresor tadi, stresor kesuntukan, kejenuhan di dalam rumah. Nah, makanya
saya setuju sih dengan yang tadi Archie bilang bahwa di saat kita merasa suntuk, kita merasa stres dengan kondisi kita yang merasa kayak terpenjara di rumah, kita mestinya lebih banyak disuguhkan dengan tadi cerita inspiratif ya. Ternyata banyak kok teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang kondisinya tidak seberuntung kita gitu ya. Apalagi mereka yang sebelumnya bekerja harian ya, Hmm. atau mereka yang mungkin kayak mohon maaf nih kayak para tunanetra yang mungkin selama ini pekerjaannya sebagai tukang pijat ya, karena masa pandemi ini mereka nggak bisa lagi mendapatkan orderan karena kan Ya, mereka face to face ketika bekerja kan, sehingga benar. mereka tidak lagi dapat orderan. Kemudian juga mungkin teman-teman banyak sih teman-teman yang memang kondisinya yang membatasi mereka seperti tadi apa Ya. tunanetra, kemudian tuli, sehingga mereka membuat pekerjaan mereka menjadi lebih 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 terbatasi dengan kondisi saat ini. Dan tentunya ini memang membutuhkan banyak cerita-cerita inspiratif lah kepada masyarakat, bahwa supaya masyarakat itu menjadi lebih lebih tergugah bahwa kondisi mereka itu ternyata lebih baik dibandingkan mereka yang Iya. sedang mengalami kondisi paling parah dari PSBB ini gitu loh sih. Iya, Ya. benar-benar. Benar sih. Menurut saya apapun keadaannya itu bisa kita sikapi dengan dua hal sih, Hmm. yaitu sabar dan syukur gitu ya. Ya, Misalnya kita lagi di kondisi seperti ini, ya kita berusaha mensyukuri apapun yang bisa disyukuri gitu. Misalnya di betul. rumah kita memang nggak apa kekurangan banyak penghasilan yang harusnya bisa didapat gitu ya. Tapi Hmm. di saat yang bersamaan kita juga sekarang ini lagi di Ramadan gitu ya, untuk teman-teman yang Muslim, jadi punya waktu yang sangat banyak untuk bisa lebih menenangkan diri, terus juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, dan juga apa lebih mengenal dirinya sih gitu, dan Hmm. lebih sabar juga. Jadi kayak ya di eh, apa dikondisikan supaya kita tuh yakin gitu bahwa someday setelah ini tuh akan ada hari yang lebih baik gitu. Betul. Karena kalau kita mengasupi pikiran kita dengan kita nggak tahu nih sampai kapan dan Hmm. nanti akan seperti apa, apakah nanti akan lebih buruk dan lain-lain. Instead of worrying the future, why not we just celebrate the present gitu. That's why Betul, setuju. it it it's called present gitu, karena itu hadiah Iya, yang kita sekarang sedang iya, dapatkan di saat ini. Kita kan nggak hidup di masa lalu, dan kita betul. juga belum tentu Tahu masa depan. di masa depan, bahkan kita juga belum Iya, tentu akan apa iya, namanya ya makanya intinya kita lagi ada di masa yang sekarang, jadi apa apa yang bisa kita maksimalkan sekarang kita maksimalkan gitu. iya, Saya ini mau apa cerita cerita pribadi iya. ya, kemarin selama selama di WFH, jadi work from home, memang jadi banyak juga waktu untuk berkebun misalnya. Di situ Hmm. kita jadi banyak apa bisa belajar dari alam gitu, bagaimana proses alam dan mengajarkan kita, dan di tengah keheningan PSBB ini yang biasanya Jakarta hiruk pikuk itu gitu Iya. ya. Kalau sekarang kita jadi masih bisa mendengar burung berkicau gitu ya Hmm. pagi-pagi. Itu kan sebuah hal yang mungkin nggak dirasakan di zaman sebelum PSBB atau Betul. pandemi ini gitu ya. Iya, Jadi betul, betul. kita syukuri aja hal-hal yang ada di depan mata, dan sambil berharap juga dan berdoa semoga ini cepat berlalu dan memaksimalkan potensi yang ada sih. Misalnya teman-teman yang lagi sekarang denger ini misalnya punya skill apa masak atau kreativitas apapun gitu ya, itu bisa dengan berjualan misalnya. Misalnya kalau apa kan sekarang banyak tuh ya di Instagram Story gitu ya, teman-teman Hmm. tuh banyak yang mensupport Sangat. satu sama lain gitu, Iya, yang betul. kita lihat biasanya mereka nggak sering ngepost tentang makanan Iya, ataupun barang-barang gitu ya. iya, iya. Sekarang jadi banyak bukan karena mereka mau pamer makanannya atau apa, tapi demi membantu teman yang sedang berusaha yang lainnya gitu. Iya, So, I think it's a form iya. of ini sih,
Iya, caring gitu. Jadi betul meningkatkan betul. kepedulian sosial di masa pandemi ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita bisa mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan sih. Gitu. Iya, iya, setuju banget. Jadi memang uh, instead daripada kita apa ya memaki-maki kondisi saat ini, lebih baik kita celebrate the present kan. Karena ya Iya, bagaimanapun juga apa yang terjadi adalah kehendak yang di atas gitu. Dan tentu ini sebagai bagian bagian kita untuk lebih apa ya melatih diri kita lah di kondisi ini, melatih diri kita untuk lebih lebih bersyukur, lebih bisa peduli dengan sesama ya, dan lebih bisa untuk meningkatkan rasa empati kita karena memang kalau saya merasa dengan kondisi saat ini ya, kondisi pandemi, kondisi ketakutan dengan wabah, kondisi ketidakpastian, itu pasti sebagian orang akan lebih sensitif, iya, lebih oversensitif ya, mungkin begitu melihat ada tetangganya, saudaranya yang mendapatkan musibah akibat kondisi ini, dia menjadi lebih mudah mudah tersentuh. Justru dengan kondisi dengan mudah tersentuh itu membuat dia harus lebih lebih bisa menyalurkan kepeduliannya gitu loh. Jadi lebih tergugah untuk bergerak untuk membantu. iya, Hmm, benar sih. iya. Nah, Archie, tapi kan ini memang tadi kita nggak bisa eh, ya bagi mereka yang memang saat ini sedang sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan dampak paling buruk dari pandemi ini kan memang nggak selamanya akan terus bergantung. Artinya kan bagaimanapun juga tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya kan? Nah, Iya. makanya saat ini mungkin kita lebih banyak memberikan bantuan berupa makanan, berupa barang, berupa uang. Tapi mungkin setelah itu kita akan berikan bantuan berupa modal kerja, ya seperti itu kan, supaya mereka bisa kembali bangkit dan juga Mm-mm. bisa membantu pemerintah juga kan. Pemerintah juga mungkin nggak kita tahu lah bahwa pemerintah juga nggak akan sanggup untuk terus berikan bantuan, apalagi kalau pandemi ini terus berlanjut seperti itu. Iya, Dan makanya juga untuk kita berkontribusi untuk tunda mudik itu penting banget sih betul. sebenarnya. Untuk Iya. bersabar, bersabar kan artinya menahan gejolak ya. Maksudnya kita Hmm. kepengen ke mana gitu, keinginan kita, tapi sebenarnya kita dengan kita tunda mudik sebenarnya itu ikut berkontribusi dalam Betul. mempercepat apa Iya, penyelesaian iya, pandemi ini gitu. Jadi betul. ya tahan dulu lah gitu Iya, sebelum betul. melakukan hal-hal yang Iya, mendatangkan mudarat lebih lanjut. iya. Dan mungkin dengan menunda mudik bisa lebih hemat. Artinya kalau dulu mungkin kalau kita mudik kita mesti siapin modal, siapin uang juga untuk bagi-bagi ke anak-anak, ke tetangga-tetangga. Mungkin dengan kondisi saat ini, karena kita nggak bisa mudik, kita bisa lebih save money dan uangnya bisa lebih disalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan gitu, Mm-mm, bener. ya kan? Dan Seperti itu. saya sih kuncinya yakin bahwa kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan gitu ya. Iya, Mungkin betul. bukan sekarang, mungkin juga tidak langsung right away gitu ya, langsung di apa kita Hmm, mendapatkan itu, tapi someday soon or late, sooner or later um, kebaikan yang kita kita berikan kepada orang lain, insya Allah akan balik lagi ke kita sih gitu. Dan iya, um, kalau di apa namanya agama Islam bahkan di semua agama sebenarnya itu keyakinan bahwa kebaikan itu akan dibalas dan berkali lipat kebaikan. sebenarnya sangat universal gitu dan itu sangat bisa kita terapkan saat ini gitu ya. Iya, Especially kalau di bulan Ramadan kayak gini itu peranan zakat tuh jadi sangat penting gitu untuk betul. disalurkan kepada Iya. orang-orang yang tepat yang memang Hmm, sesuai dengan aturan atau syariat agamanya gitu ya. iya. Dan zakat yang dimaksud juga jadinya bisa menjadi salah satu alternatif solusi gitu untuk Mm-mm. apa masyarakat yang terdampak ini gitu. Walaupun tadi yang Dr. Haikal bilang tentang kita kalau kasih bantuan terus dan bukan modal itu
someday akan mencapai satu titik jenuh ataupun satu titik di mana kayaknya eh, nggak terlalu efektif dan produktif deh Iya, gitu. Makanya betul. ada apa inisiatif untuk Iya. menjadikan modal usaha dan lain-lain gitu. Dan banyak Hmm, juga entrepreneur-entrepreneur yang sebenarnya mulai terbuka gitu untuk menginisiasi hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya. betul. Disinilah sebenarnya kita sebagai bangsa tuh diuji gitu ya. Kita orang Hmm. Indonesia kan sebenarnya kreatif-kreatif ya, kita bisa lihat Iya, banget banyak sih. banget inisiatif-inisiatif yang gak kepikir sebelumnya Iya, ataupun iya. uh, guyonan-guyonan gitu dan yang bangsa lain tuh kayaknya nggak Iya, mikir ke arah sana gitu. Nah, iya, I think we need to use that creativity untuk survive in this condition gitu. betul. Kita punya kok modal itu, kita punya generosity. Orang Indonesia tuh Iya, sangat generous, terus sangat mau untuk bersolidaritas gitu ya, betul. gotong royong itu sangat tinggi gitu ya. Dan Iya, kita punya sense of humor yang sangat tinggi juga iya, sebenarnya. iya, Kita mampu menyikapi berbagai kondisi iya, dengan santai gitu. iya, Walaupun sebenarnya kita tahu itu nggak santai sama sekali kalau ada betul. sekarang gitu ya. Tapi Iya, kalau kita bikin stres, ya nggak akan merubah apapun juga. Jadi iya, ya let's find a positive iya. and better way sih. Meskipun kadang-kadang kreativitas itu kebablasan ya. Iya. Ya makanya harus diimbangi juga dengan edukasi Oke. yang Iya. yang baik gitu. Mm. Nah, Archie, ini kan memang saat ini kan sudah banyak nih berbagai macam platform yang menyalurkan bantuan, Iya. yang menggugah semua orang untuk lebih peduli terhadap sesama. Nah, tapi kenapa meskipun sudah banyak platform, banyak lembaga atau badan-badan penyaluran zakat, bantuan sosial dan sebagainya, tapi kenapa tingkat masih ada aja kejadian kriminalitas ya? Ini apakah Hmm. karena tidak tersalurkan, tidak mendapatkan bagian, atau memang udah tabiat mereka yang suka mencari jalan pintas? Well, saya nggak bisa apa ya menebak juga apa motif dibalik yang dilakukan oleh para kriminal itu gitu ya. Hmm, Tapi yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk meningkatkan positivity itu sih sebenarnya hmm, yang saya pilih adalah untuk apa menyadarkan masyarakat tentang hal-hal yang positif itu dan kalau orang baik itu kalah berisik gitu ya dibanding buzznya hmm. para apa namanya yang penyebar Kriminal. energi negatif itu Iya, menjadi keruh gitu suasananya. iya, betul. Kita lebih memilih untuk menyalakan lilin gitu dibanding mengutuk kegelapan gitu. Terkait Hmm, motif yang dipunyai oleh para kriminal, I have no idea sih. Dan iya, mungkin kita juga bisa um, apa ya mencegah itu dari sekitar kita dengan cara ini sih peduli. Maksudnya kayak mungkin uh, apa perhatian kita terhadap sekeliling kita itu kurang atau mm-mm, bisa jadi gini deh, misalnya kerabat kita yang kita sudah lama nggak sapa atau nggak tanya kabarnya itu sebenarnya sedang membutuhkan bantuan kita, tapi kita seakan-akan tidak peduli karena kita sibuk dengan mm-mm, stres kepada diri sendiri gitu. Kalau betul. kita menanyakan kabar kayak gimana kabarnya terus apa yang kira-kira bisa dibantu, setidaknya kalaupun misalnya kita tidak bisa membantu materi itu setidaknya secara moral itu mereka merasa didengar, setidaknya ada yang menjadi Peduli. tempat curhat dan Iya, uh, apa dan menjalin silaturahim itu menurut saya penting banget dan yang saya yakini adalah itu membuka pintu-pintu rezeki gitu. Kalau kita mm, misalnya ngobrol sama kayak nanya kabar teman lama atau yang kita sudah lama nggak sapa gitu ya, terus itu mereka setidaknya menjadi menjadikan kita
itu tempat curhatnya atau tempat Iya, meminta bantuannya atau sekedar cerita aja. I think itu faktor utamanya adalah karena stres sih. Jadi iya, kitanya sendiri jangan membuat diri kita stres sehingga kita bisa menghilangkan stres orang lain gitu. Karena kalau kitanya iya, stres, gimana kita mau membahagiakan orang lain gitu. So I iya, think it all starts from ourselves sih. iya. We need Dan to take care of ourselves before betul, take care of anyone iya. else. Dan memang terkadang dengan kita menjadi pendengar yang baik, itu bisa mengurangi beban orang tersebut dan itu Benar, juga benar. merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial sih ya. Iya, benar banget sih. Hmm, Dan, oke. dan menurutku penting juga untuk kita memilah informasi mana yang kita masukin Hmm, ya. ke diri kita gitu ya. Um, untuk hal-hal yang kontraproduktif terhadap hmm, Hmm, energi positif yang kita sekarang sedang butuh-butuhnya nih sekarang ini, itu kalau saya memilih untuk tidak me, memasukkan informasi-informasi yang ya. negatif itu, sehingga bisa apa safe and sound lah gitu di Hmm, dalam soul kita, sehingga pas kita ngobrol sama orang lain atau hmm, bercerita atau mendengar cerita orang lain, kita bisa memberikan energi-energi positif itu, dan setidaknya mereka jadinya kayak, oh yes, at least gue dengerin nih gitu, ya. at least juga dari kitanya jadinya ada keinginan untuk mau ngebantu dan lain-lain. Atau Oke, kalau kita pun nggak bisa ngebantu orang itu, sebenarnya kita apa bisa mengkoneksikannya kepada relasi kita yang lain, akhirnya jadinya terbantu gitu sih. oke, I think ya, it's all oke, from iya. starts from positivity. Nah, Archie ini kalau dari segi teknik ya, kan tentunya semua orang atau beberapa segmen masyarakat itu tingkat kebutuhannya, needs-nya berbeda-beda. Nah, kalau dari lembaga sosial sendiri seperti kitabisa.com, itu apakah memang secara teknikal ada perbedaan khusus dalam bentuk bantuan besarannya untuk segmen-segmen masyarakat yang terkena imbas dari pandemik ini? Hmm, sorry, gimana pertanyaannya? Jadi Apa? kan memang masyarakat yang terkena imbasnya itu kan dia terbagi menjadi beberapa segmen. Nah, maksudnya Hmm, dari lembaga sosial sendiri seperti kitabisa.com, apakah juga ada semacam pembagian bentuk dan besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang segmennya berbeda-beda? oke. Okay. Sebenarnya Hmm. kalau di kita bisa itu penggalangnya itu me, apa ya menentukan sendiri beneficiaries Hmm. yang dia akan berikan bantuan gitu. Dan kita sebagai platform mau memudahkan orang berdonasi dan bertransaksi sehingga tersalurkan kepada Ya, campaigner-campaigner tersebut, dan campaigner tersebut menyalurkan lagi kepada si penerima manfaatnya, penerima bantuannya gitu. oke. Terkait untuk sembako misalnya, itu memang ada standarisasi yang mungkin lembaga-lembaga lain juga juga standarkan supaya Hmm. memudahkan dalam menghitung dampak yang dihasilkan gitu ya. Contohnya misalnya satu paket sembako untuk satu kepala keluarga itu antara 150 sampai 300 ribu misalnya gitu. Dan saya yakin juga di lembaga-lembaga yang lain juga menerapkan demikian. Tapi kalau di kita bisa, karena kita platform yang universal yang siapa aja boleh boleh galang dana di sini, itu baik lagi ke campaignernya masing-masing sih gitu. Dan kita Hmm. memverifikasi juga kok, maksudnya melihat um, kepada siapa nih dana ini akan nanti diperuntukkan gitu ya. Jadi orang yang menggalang dana kita bisa kita screening dan apa kita pastikan juga nanti pas pencairan dananya itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan gitu. Ada Ya, RAB yang oke. apa disampaikan oleh campaigner dan lain-lain. Ya, oke. Archie, ini kalau nggak salah kan memang kita bisa.com itu penggalangan dana, artinya universal sih ininya, ruang lingkupnya. Nah,
ini kalau nggak salah, mohon koreksi kalau saya salah ya. Ya. Dulu sempat sempat ada salah satu selebgram ya yang menyalahgunakan platform ini untuk menggalang dana. Betul nggak sih? Em, saya sebenarnya apa namanya pernah mendengar itu gitu ya, mungkin sebelum Ah, sebelum masuk ke kita bisa gitu. Tapi itu di handle dengan juga cukup baik sih menurut saya, karena hmm, sebelum saya masuk ke kita bisa juga saya ya, memperhatikan apa isu-isu demikian gitu. Terus hmm, saya lihat sebenarnya yang bisa dilakukan oleh platform seperti kita bisa itu adalah memverifikasi apakah penggalangan dananya itu beneran valid gitu. iya, Kalaupun memang public figure pun juga kita ngecek juga apa nantinya akan diperuntukkan untuk apa, apakah sesuai juga dengan akad waktu awalnya dan lain-lain. hmm, Dan misalnya ada hal-hal yang demikian itu pasti akan dipertanggungjawabkan dan juga akan betul, diantisipasi sebelumnya sih gitu. Jadi iya, kita sebenarnya meminimalisir uh, hmm, apa potensi yang demikian dengan memverifikasi dari awal. oke, iya. Memang kalau untuk ruang lingkup penggalangan dana memang butuh butuh detail yang sangat sangat mendalam ya, karena memang tentunya diharapkan bantuan ini tersalurkan ke target yang memang benar-benar membutuhkan seperti itu. Ya, nah kalau misalnya nih Arti, ini kan kita masih dalam kondisi bulan puasa yang sebentar lagi kita mau Lebaran ya, kemudian Iya. juga masih di masa pandemi PSBB. Nah, kalau dari Arti sendiri nih, kira-kira harapannya supaya kita nih sebagai sesama anak bangsa bisa Hmm. semakin semakin bersatu, semakin peduli sesama. Kira-kira apa nih yang apalagi nih yang bisa untuk membuat kita semakin semakin dekat, semakin kuat sebagai suatu bangsa dalam Iya, hal sosialit. iya. Menurut saya tingkatkan ini sih empati. Kita Hmm. masukkan apa informasi-informasi yang positif dan inspiring yang kira-kira apalagi nih yang saya bisa lakukan. Jadi mindsetnya adalah apa yang saya bisa bantu untuk orang lain gitu. Dengan begitu kita akan mencari otomatis akan mencari apa ya jalan-jalan kreatif gitu dalam berbuat kebaikan gitu. Dan inisiatif-inisiatif demikian ini sebenarnya yang akan menimbulkan banyak um, apa ketenangan di masyarakat gitu ya. Nantinya kayak setidaknya kita yakinlah bahwa ternyata di masa kayak gini masih ada loh orang baik Betul. gitu. Masih Iya. ada loh yang kayak gini dan itu penting sih. Dibanding kita misalnya enggak misalnya kebalikannya gitu ya. Ini kayak nggak ada yang bantuin lah. Nah, disitulah mulai muncul pikiran-pikiran yang negatif juga yang kita tidak inginkan gitu. Eh, ada misalnya apa yang berujung misalnya nanti jangan sampai kejadian kayak penjarahan atau dan Iya, lain-lain. betul. Itu kan sebenarnya bisa kita cegah dengan dari Iya, awal kayak sekarang ini betul. eh, memperbanyak lagi inisiatif-inisiatif kebaikan supaya tadi orang jadi punya state of mind bahwa Iya, masih banyak kok orang baik. There's still hope gitu. Karena iya, kalau udah kita kehilangan harapan, ya sudah gelap jadinya gitu. I iya, think light is hope sih. betul. So we need Iya, to enhance that light. iya. Setuju banget sih, karena yang kita yang kita takutkan di masa pandemi PSBB ini adalah jangan sampai terjadi chaos kan. Chaos ini yang bahaya kan. Makanya supaya hal ini tidak terjadi ya kita harus sama-sama saling bantu ya. Dan tentunya banyak kok platform, lembaga, badan sosial yang siap untuk menyalurkan bantuan-bantuan kita. Dan Bener. justru kalau saya merasa dengan adanya kondisi saat ini itu mendidik kita semua, bahkan mendidik anak-anak dari kecil untuk lebih peduli dengan sesama. Ya, tadi Arti cerita bahkan seorang anak itu sampai dia merelakan tabungan celengannya untuk Iya. sekedar membantu beli APD, padahal mungkin jumlah nggak seberapa. Tapi inilah Bener. salah satu yang kita harapkan bahwa yang namanya
kepedulian sosial itu sudah mesti tertanam sejak masih anak-anak. Benar. Gitu. Kalau saya boleh tambahin lagi satu, apa namanya? em, kita nggak melulu harus menitipkan bantuan kita kepada lembaga-lembaga yang kita tahu sih. Iya. Dengan kita menginisiasi kebaikan itu dari sekitar kita aja. Contohnya misalnya tetangga ataupun keluarga yang sudah lama Hmm. kita nggak ketemu, terus habis itu lewat telepon, terus apa yang bisa kita bantu, atau kerabat misalnya, atau sahabat dekat, ataupun yang teman gitulah, setidaknya kita Hmm. peduli lah gitu. Peduli itu udah lebih dari cukup gitu untuk Betul. eh, me- meng- mengurangi potensi-potensi hal-hal yang kita tidak inginkan ke depan gitu. Karena tadi orang tuh hanya butuh assurance Betul. gitu loh. Iya. Apa diyakinkan gitu, diyakinkan bahwa em, masih ada harapan kok, masih ada yang nanyain gue nih misalnya, kayak masih ada yang peduli nih sama gue misalnya gitu. Nah itu Hmm. penting sih. Jadi kita sendiri sebenarnya bisa melakukan hal itu. Iya. Dan teman-teman misalnya nih yang nonton gitu ya, coba deh tanya ke eh, tiga aja minimal gitu, tiga kerabat atau family kita atau tetangga kita gitu. Kira-kira apa nih yang bisa dibantu gitu. Misalnya kita nggak bisa ngebantu, setidaknya kita sudah mendengarkan dia dan Iya. akhirnya ya Betul. ada keinginan untuk kita mengkoneksikan dengan relasi yang kita tahu yang lainnya gitu. Iya. Itu menurut saya uh, Iya. relief yang bisa dilakukan sih dari Iya. individu masing-masing. Oke.